Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah sehat ya. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Untuk hari ini apakah kalian sehat semua? Atau adakah yang sedang sakit? Alhamdulillah kalau pada sehat. Kalian pernah merasakan sakit kan? Demam, flu, atau yang lainnya? Tentu saja pernah. Nah, kali ini kita akan membahas tentang sistem imun. Kalian pasti pada tahu kan apa itu sistem imun? Nah, benar. Sistem imun itu yaitu kekebalan tubuh. Nah, kekebalan tubuh itu ada dua macam. Dibagi dua, yaitu ada non-spesifik dan spesifik. Untuk spesifik yaitu kekebalan yang menjadi imunitas dengan perantara antibodi atau antibody mediated immunity, dan imunitas dengan perantara sel atau cell mediated immunity. Lalu yang kedua yaitu ada kekebalan non spesifik. Nah, kekebalan spesifik ini memiliki perbedaan menjadi rintangan mekanisme fagositosis, respon peradangan, dan protein. Untuk kekebalan spesifik yaitu ada dua. Yang pertama yaitu imunitas dengan perantara antibodi, dan yang kedua yaitu imunitas dengan perantara sel. Lalu untuk kekebalan non spesifik yaitu rintangan mekanisme terdiri dari atas kulit dan membran. Kalian pasti punya kulit kan? Lalu ada membran mukosa yang melapisi permukaan tubuh. Untuk fagositosis adalah proses penelaan organisme yang dilakukan oleh sel fagositosis atau leukosit. Untuk respon peradangan adalah peningkatan aliran darah ke tempat luka yang berguna untuk meningkatkan unsur penggumpalan darah dan mempercepat pemulihan luka. Lalu ada imunitas dengan perantara antibodi. Imunitas perantara ini yang tidak melibatkan sel, tetapi hanya senyawa kimia berupa antibodi yang dihasilkan oleh sel limfosit. Lalu sel limfosit B ada 3 macam, yaitu sel B plasma, sel B memori, dan sel B pembelah. Selanjutnya yaitu ada imunitas dengan perantara sel atau sel mediated immunity. Sel imunitas ini merupakan imunitas yang melibatkan sel limfosit T yang menyerang langsung ke patogen atau protein asing. Selanjutnya yaitu sel limfosit T yang menyerang langsung patogen atau protein asing ini ada 4 macam sel, yaitu sel T memori, sel T pembantu, sel T pembunuh, dan sel T supresor. Untuk antigen dan antibodi. Antigen merupakan substan yang dianggap asing oleh tubuh. Lalu antigen sendiri memiliki struktur fungsional menjadi 2, yaitu imunogen dan hapten. Untuk imunogen ini adalah merupakan molekul besar dari sebuah antigen yang bersifat sebagai molekul pembawa karena membawa molekul kecil atau imunogenik. Lalu ada hapten. Hapten ini adalah molekul yang kecil yang mempunyai kandungan antigenik atau molekul karir yang diikat oleh molekul besar atau imunogen. Lalu ada antibodi.
Antibodi adalah sekelompok substan protein yang diproduksi karena adanya pejanan atau paparan antigen terhadap limfosit. Antibodi ini memiliki bentuk seperti huruf Y. Lalu antibodi memiliki 5 jenis, yaitu IgG, IgA, IgM, IgD, dan IgE. IgM merupakan antibodi pertama yang disekresikan sebagai respon kekebalan tubuh. Setelah menjadi antigen, IgM memicu aktifnya protein komplement. IgM juga dapat meningkatkan antigen atau patogen menjadi gumpalan sehingga memudahkan fagositosis makrofag. Lalu ada IgG, mengaktifkan protein komplement dan menetralkan banyak racun. Jumlah IgG ini paling banyak dan tahan lama. IgG merupakan satu-satunya antibodi yang dapat melewati plasenta dan menjaga janin dengan kekebalan tubuh ibunya. IgG juga disekresikan dalam kolostrum. Lalu ada IgA. IgA ini mencegah masuknya virus atau bakteri melalui jaringan epitel mukosa, sistem pencernaan, pernapasan, dan saluran reproduksi. IgA ditemukan juga pada air liur, air mata, dan kolostrum. Lalu ada IgE. IgE ini memacu peradangan. Jika cacing parasit menyerang tubuh, IgE juga berperan dalam sekresi alergi. IgD tidak mengaktifkan sistem komplement dan tidak dapat melewati plasenta. Lalu ada IgD diduga juga berfungsi dalam diferensi sel limfosit B menjadi sel plasma dan sel B memori. Lalu pembahasan yang terakhir yaitu ada imunisasi. Nah, kalian pasti pernah diimunisasikan. Nah, imunisasi ini tindakan untuk menimbulkan kekebalan tubuh terhadap penyakit dikenal sebagai imunisasi. Lalu, imunisasi dapat dicegah dengan vaksin. Penyakit yang dapat dicegah dengan vaksin yaitu ada cacar, TBC, difteri, lalu hepatitis B, pertuis, polio, tifus, dan demam kuning. Untuk mencegah dan menyembuhkannya yaitu untuk dapat mencegah berbagai penyakit harus mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kekebalan tubuh yaitu infeksi, obat-obatan, penyakit ganas, dan gangguan gizi. Penderita infeksi dapat mengalami gangguan kekebalan tubuh sehingga penderita komplikasi infeksi lain. Lalu ada obat-obatan dapat menekan sistem kekebalan tubuh. Penyakit ganas misalnya kanker dapat menekan sistem kekebalan tubuh sehingga mudah komplikasi infeksi. Lalu ada gangguan gizi nih, misalnya seseorang yang mengalami kekurangan gizi, protein, vitamin, dan mineral akan mengalami gangguan kekebalan tubuh karena zat-zat sangat diperlukan pada sistem kekebalan tubuh tersebut. Lalu ada usia. Nah, misalnya pada usia muda atau bayi atau balita, sistem kekebalan tubuhnya itu masih sempurna. Sedangkan pada usia tua, sistem kekebalannya itu menurun sehingga menyebabkan infeksi. Lalu ada mekanisme sistem pertahanan tubuh. Ketika kita mendapatkan luka, kita ada luka nih di badan kita, maka selain reaksi pembekuan darah, tubuh juga dengan cepat melindungi bukaan pada luka dan infeksi bakteri dan mikroorganisme lainnya. Jadi adanya luka secara langsung telah merusak sistem pertahanan tubuh non-spesifik eksternal. Lalu ada kelainan sistem kekebalan tubuh. Nah, ada alergi dan autoimunitas. Untuk alergi yaitu reaksi alergi pertama kali ditemukan oleh Paul Potter pada tahun 1902. Lalu untuk autoimunitas yaitu merupakan suatu keadaan sistem kekebalan tubuh membentuk antibodi untuk menyerang sel tubuh lainnya.
memperlakukannya seolah-olah bukan bagian dari tubuh. Sel limfosit T karena suatu hal menyerang sel tubuh sendiri. Sekian. Apakah ada yang ditanyakan? Oke, baik. Nanti kita bahas minggu depan